Biar begitu tetap sahur. Karena ini awal Ramadan, semangat masih 100%, semua hidangan ada. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasa tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Ramadan. Nah, masih banyak yang belum tahu tentunya dengan keutamaan Ramadan. Masih banyak orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Tapi biasanya Ustadz, untuk hari pertama ini semua umat Islam, siapa saja, baik tak kepal angida, biar tadi boleh patang pe. Tapi kalau dia Ustadz awal Ramadan, pasti dia menghargai. Betul. Karena itu mungkin Ustadz kita membahas dulu ini keutamaan dari bulan suci Ramadan. Tafadhal Ustadz ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang kami hormati di Bali dulu, di Bali dulu, kemudian dua kru, kru Poliama Top FM dan Cahaya FM. Ya, karena memang ini bingkai Ramadan, kolaborasi, kolaborasi dan sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Iya, betul. Ini adalah tahun ketiga kita bersama lagi. Ya, bersama lagi dan insya Allah semua kru semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Amin. Dan yang penting ini puasa. Sehat aja puasa dia dalam keadaan sehat tapi dia puasa. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada para pemimpin yang definitif. Alhamdulillah. Yang sudah terpilih menjadi gubernur, wali kota dan bupati kabupaten kota yang definitif. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Amanah bukan hanya sekedar menjadi pemimpin untuk rakyatnya, dan juga khususnya juga menjadi pemimpin untuk umat. Kalau dia merasa dia pemimpin untuk umat, dia tahu bahwa itu sebuah amanah. Kalau dia seorang pemimpin, dia tahu itu sebagai amanah, dia tidak berani menyia-nyiakan amanah tersebut. Dan tidak ada, kalau dia perjalanan dinas, memang betul-betul surat perintah perjalanan dinas. Dia sudah analisa, dia sudah lihat mana daya ungkitnya. Itu kalau surat perintah surat perintah perjalanan dinas. Tapi kalau surat perjalanan penuh dosa, itu berarti dia bawa bontalengo. Tapi kita tidak bicara surat perjalanan dinas tidak dulu, bahas itu. Tapi surat perintah menjalankan puasa dulu. Menjalankan puasa. Oke. Bagaimana kesana ini surat perintah menjalankan puasa? Yang pertama, kita harus bersyukur dulu. Nabi itu berdoa dengan 3 hal yang sangat penting. Nabi mengatakan apa? Rogima anfun rojulin. Atau malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul naik ke atas mimbar. Malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Dan kalau yang mendoakan makhluk yang mulia, malaikat Jibril, dan yang mengaminkan juga makhluk yang mulia, manusia termulia. Bagaimana mungkin tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa doa malaikat Jibril tersebut? Rogima anfun rojulin. Celakalah seseorang, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seseorang ketika dia disebutkan namaku, namun dia tidak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan apa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, ketika disebutkan namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Itu orang yang pelit. Yang kedua, doa malaikat Jibril, yang kita akan bahas. Rogima anfu rojulin. Celakalah seseorang. Ay yakbila ramadhana thumman salakha minhu falay yughfiralah. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu kepadanya, namun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang seperti ini. Dan yang ketiga,
ini yang sering diidam-idamkan. Biasanya hari yang pertama kita berusaha untuk sahur bersama orang tua kita. Ya, kata Rasulullah apa? Rogima anfu rajulin. Kata malaikat Jibril, celakalah seseorang ayyudrika abawahu falam yudkhilil jannah. Dia berjumpa dengan kedua orang tuanya namun tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka oleh sebab itu, kalau hari pertama begini, usahakan bersahurlah dengan kedua orang tua, mumpung orang tua masih hidup. Ya. Dan juga kalau mau kalau ziarah kubur, jangan mau tunggu hari puasa yang pertama. Ada hari-hari yang lain. Biasanya orang hari raya nanti hari puasa yang pertama. Berziarah kubur. Ya, dia berziarahnya nanti hari puasa pertama atau hari raya pertama. Akhirnya apa? Hari raya yang harusnya dia bergembira, dia bersedih. Ya, usahakan berziarah itu kapan saja. Mau pagi, mau siang, mau sore. Yang penting kapan saja kita berziarah kubur dengan tujuan kita ingat bahwa orang tua kita sudah tidak ada, namun kita senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya, berkah Ramadan. Namun kita sebelum masuk ke sana, Ustadz, masih ada yang bertanya, siapa yang diwajibkan untuk menjalankan puasa? Tita ilo wajib boleh tamu puasa. Kalau yang sudah diwajibkan berpuasa, pertama dia muslim. Ya. Pasti. Kalau dia muslim, maksudnya begini, KTP Leo muslim. Bukan cuma sekedar KTP. Jadi bukan muslimnya itu yang jadi masalah. Yang dibahas itu adalah hukum murtad. Itu yang dibahas itu. Jadi dikatakan dia Islam, itu sudah jelas. Tapi yang dipermasalahkan itu ketika dia murtad bagaimana? Nah, kalau ketika dia murtad, maka jelas dia sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa karena dia sudah murtad. Begitu. Jadi dikatakan dia muslim karena itu pembebanan, itu kewajiban bahwa kalau dia masih muslim maka dia wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua dia balik. Dia balik jelas. Dan yang ketiga adalah dia bukan dalam perjalanan. Dia bukan dalam perjalanan. Dan yang keempat adalah dia dalam keadaan sehat. Sehat di sini ketika dia berpuasa menyebabkan dia tambah lemah. Itu namanya kalau dia sakit. Kalau dia sehat, ya. Jadi ukuran sakit itu bukan seperti lolapo, abongo, itu Jawa itu. Jadi yang dinamakan dia sakit itu ketika dia berpuasa tambah lemah. Itu dinamakan dia berpuasa dan dia wajib untuk melaksanakan puasa kalau dia dalam keadaan sehat. Jadi kita bahas satu persatu dulu Ustaz ya. Karena sebelum kita masuk ke sana, karena memang Ramadan ini wajib untuk kita laksanakan puasanya wajib, dan itu perintah Allah dalam Al-Qur'an ya Ustaz ya. Jadi yang pertama adalah dia muslim, itu so pasti. Yang kedua dia balik. Nah, yang dimaksud dengan balik ini bagaimana Ustaz ya? Balik itu kan ukurannya ukuran masing-masing madhab. Kalau ada yang berpendapat balik itu diukur 15 tahun. Ada balik diukur dia sudah mimpi basah. Sama dengan kambing ini. Ada kambing, dia so tua tapi tidak ada tanduk, DP tanduk tidak muncul. Begitu juga itu. Dia so tua sebenarnya, dia tidak pernah mimpi basah. Jadi ada juga yang masih muda tapi mimpi basah. DP umur, jadi ukurannya masing-masing berbeda. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada ukurannya dia mimpi basah. Ukuran jadi biasa baru umur 10 atau 11 tahun mimpi basah. Nah, itu karena dia mimpi basah itu ukuran bahwa dia sudah masuk dalam keadaan balik. Jadi masing-masing madhab itu punya standar masing-masing. Bukan berarti mati lunalio sudah lo wajib wali. Biasa kan di Gorontalo sunat kan jadi wajib berpuasa. Biasanya nanti tua dia bersunat. Apakah nanti kalau ukurannya khitan, ukurannya sunat, jangan sampai nanti tua dia bersunat baru nanti tua Allah dia baru berpuasa. Lalu di pemak tunawang. Di pemak itu nanti saya mau hello puasa di pemak. Jadi ukurannya adalah, makanya ukuran di Islam itu tidak ada di khitan ukurannya, karena khitan itu kalau di Arab itu dari bayi satu paket. Jadi ketika mereka lahir langsung
terkhitan anaknya. Yeah. Jadi makanya khitan itu bukan standarisasi seorang itu balik, cuman di Gorontalo ukuran balik itu adalah terkhitan gitu. Kalau untuk perempuan itu di haidnya itu. Di haid ya, di haid dan mimpi basah juga. Jadi haid dan mimpi basah itu ukurannya. Jadi itu yang disebut dengan balik untuk kemudian ada juga yang kedua, yang ketiga adalah dia safar. Apa mukim tidak dalam keadaan safar. Jadi mukim tidak dalam keadaan safar. Artinya wanu meledung ke Ramadan itu pentaleng alasan poli itu Ustaz ya. Jadi kecuali memang dadakan. Misalnya harus ada tiba-tiba ada berita yang kita orang harus datangi tempat tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya cuman sengaja untuk dilaksanakan supaya mau safar, mau batalkan ini puasa itu. Bagusnya kalau mau safar, kalau mau suka safar, atur itu waktu bagus-bagus. DP cara atur waktu bagus-bagus bagaimana? Abis tarwi berangkat sampai subuh, sampai di sana misalnya atau di Basauri tengah jalan. Kan begitu perjalanan supaya orang bisa makan. Jangan sementara berpuasa kemudian kita safar. Jelas kita akan letih dalam dalam melaksanakan safar itu ya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Laisa minal bir as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seseorang berpuasa dalam keadaan perjalanan. Pasti letih lah, pasti dia capek lah, pasti dia lemah. Makanya Nabi melarang seseorang untuk berpuasa dalam keadaan safar. Dan Allah berfirman juga dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan perjalanan. Jadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dua, sakit dan yang kedua perjalanan. Fa'iddatun min ayamin ukhra, maka hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Ukuran safar ini Ustadz, apakah tergantung dari jaraknya atau tergantung dari kemampuan si orang yang berpuasa tersebut, Ustadz? Ukuran safar itu, jadi begini, safar itu punya dua hukum, akan melahirkan beberapa hukum. Pertama hukum kalau dia safar, dan ukuran safar itu ukur pertama adalah di mana rumah istri kita. Jadi contoh misalnya saya punya rumah itu dengan istri itu di Tilamuta. Kemudian istri kedua di kota Gorontalo. Saya ke kota. Walaupun saya kelahiran kota, maka saya dihitung tetap dalam keadaan safar karena istri saya di Tilamuta. Kecuali kalau istri kedua di kota, berarti saya tidak dihitung safar, dihitung mukim karena ukurannya rumah istri. Ukurannya rumah istri. Jadi situ ukurannya. Jadi itu yang kita perhatikan. Tapi kalau yang ada istri di kota seperti tadi Ustadz ya, jadi tidak dihitung mungkin mah di lumuni kapolu kepo ngobi aroma satu rumah aja mau nih supaya anak puasa. Jadi yang dimasuk dengan safar itu apakah ada jaraknya seperti halnya? Kalau mazhab Syafi'i jaraknya 84 kilo. Tidak tergantung apakah dia pakai kendaraan, pakai onta atau pakai. Oh tidak, ukurannya 84 kilo. 84. Jadi kalau misalnya kan kalau 84 kilo dari sini dari Tilamuta ke Isimu sudah 84 kilo itu. Lewat dari 84. Apalagi kalau ke kota. Jadi lewat sekali. Tapi kalau naik mobil nyaman-nyaman saja Ustadz, kan tidak perlu harus sama ukurannya bukan diukur dari kendaraan. Tapi ukurannya kenapa dihitung itu 84? Karena ukurannya meletihkan. Orang mau naik mobil dengan naik pesawat pasti dia letih. Walaupun dia enak asyik rugut tidur, namanya juga perjalanan pasti dia capek, sampai dia pasti tidur ulang lagi itu karena dia capek. Walaupun dia dalam keadaan istilahnya nyaman di mobil ber-AC. Kan beda tuh Ustadz naik sepeda dari Tilamuta ke Isimu dengan naik oto dengan AC dan dingin. Dari sini ke Isimu bukan. Memang kalau naik sepeda mungkin tuh Ustadz terletih sekali. Artinya harus buka itu. Cuma tapi kalau naik oto dengan mungkin dari sini ke Isimu mungkin cuma 2 jam maksimal. Saya rasa tidak perlu harus membatalkan. Kalau dia mampu bagaimana Ustadz? Kalau mampu kata Nabi apa? Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Kalau dia mampu, hendaklah dia lanjutkan puasanya. Kalau tidak mampu, buka. Jangan ente paksa. Jadi itu Nabi memberikan alternatif. Kalau ente mampu, oke, silakan. Ente lanjutkan puasa ente. Kalau tidak mampu di tengah perjalanan kemudian sudah puyeng, sudah muntah-muntah, mendingan ente
buka Jo. Ya. Tapi kalau ente mampu boleh dipersilakan ya Ustaz ya. Karena jangan sampai justru puasa kita tidak diterima oleh Allah karena kita memaksakan diri. Artinya padahal kita bukan memaksakan diri, padahal memang sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an kalau dalam keadaan safar kita orang bisa membatalkan. Iya betul. Nah, tapi jangan sampai justru memudah-mudahkan. Ya, memudah-mudahkan itu ya. Pernah di zaman Nabi pada saat itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nabi ketika ditemani oleh malaikat Jibril, ya, Nabi melihat ada golongan orang yang dia itu digantung. Kakinya di atas, maksudnya digantung di kaki. Jadi posisinya kakinya di atas, mulutnya di bawah. Mulutnya itu terkoyak-koyak dan keluar darah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang itu yang dia disiksa seperti itu, digantung kemudian kepalanya di bawah dan terkoyak-koyak mulutnya dan kemudian keluar darah. Siapakah orang itu? Maka kata malaikat Jibril, inilah orang-orang yang mereka berbuka belum waktunya belum waktunya berbuka. Mereka sudah berbuka belum waktunya berbuka. Ya, itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Taib. Artinya dipole dungka waktu tulo umam buka, malah buka. Misalnya behli jam 5 malah buka. Artinya malah batali itu Ustaz. Atau behli setengah 6. Tapi kan nanti kita bahas lagi itu mengenai waktu yang tepat untuk berbuka, waktu yang tepat untuk bersahur. Nanti akan seiring pembicaraan kita kan akan muncul lagi hal-hal yang mungkin penting untuk diketahui bersama. Mungkin kita dalam perjalanan kemudian ada yang bertanya, tolong dibahas itu. Insya Allah kita akan bahas. Nah, ini Ustaz mengenai safar tadi ya. Jadi insya Allah kalaupun kita mampu untuk menjalankan puasa ketika kita menjalankan atau berjalan atau safar itu tadi, silahkan. Jadi tidak dilarang Ustaz ya. Betul, tidak dilarang. Ya, karena khawatirnya begini. Mau puasa atau di luar Ramadan ini beda dengan suasana Ramadan. Betul. Ya, jangan sampai ya timang puasa mau mayari puasa. Artinya kan bosan diri. Ya, orang lain sementara yukul kontor berpuasa setengah mati. Ya, baru hikmah. Artinya di Ramadan itu seakan-akan memang lapar tidak mendapat rasa. Betul. Karena lain suasananya. Kalau ada orang yang ada penyakit mah biasanya, tapi kalau dia di bulan Ramadan dia puasa, dia tidak mendapat rasa. Betul. Tapi kalau dia di luar Ramadan dia berpuasa, pasti dia dapat rasa ini. Ini karena hikmahnya Ramadan itu Ustaz. Dan dalam kesehatan, kenapa itu kalau orang berpuasa walaupun dia ada mah itu dia bisa tahan? Karena itu fungsinya dari niat. Ketika dia berniat, maka asam lambung itu akan teratur bagus. Itu fungsi dari otak sudah memerintahkan kepada lambung untuk mengatur asam lambungnya menjadi bagus. Itu fungsinya ada niat itu. Jadi beda dengan orang yang tiba-tiba belum berniat, belum apa tiba-tiba sumpah puasa kita. Oh jelas mau mah di tengah jalan itu. Atau dia mau berniat so tidak mau makan. Itu jelas mau palau di tengah jalan. Karena apa? Karena asam lambungnya tidak teratur dengan bagus. Walaupun dia niati bagus, tapi ketika dia niat bagus-bagus niatnya luar biasa ini Ustaz. Tapi dupa amolat me itu oleh mau nanga putita, mau tunggu nasi goreng. Memang mau putus niatnya Ustaz. Tapi kalau Ramadan niat bagus, besok ke sana tidak ada yang bermasak. Betul. Jadi termasuk harus mau puasa. Karena sama-sama mau puasa. Tapi kalau ini di luar Ramadan, luar biasa godaannya. Betul. Beda suasananya. Betul. Sehingga orang berupaya semaksimal mungkin untuk tidak membatalkan Ramadannya pada bulan puasa itu sendiri. Memang puasa beda dengan sholat. Sholat mungkin tidak ada alasan untuk menggantikan di tempat lain mungkin. Betul. Tapi kalau misalnya puasa, faidatun min ayamin ukhar. Ganti pada hari yang lain. Lain boleh kita orang mau ganti. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada yang berikutnya adalah orang yang wajib untuk menjalankan puasa adalah orang yang sehat. Nah, yang dimaksud dengan sehat ini sehat baik jasmani maupun rohani. Kalau rohani tidak gila itu. Tahan palopa toh. Ima. Jangan sampai ya duga puasa tiap ima karena kalah OMK. Atau sekarang serangan pajar.
Ima mungkin uya tali tibo karena mau menghindar dari puasa memang titibiongo. Biasa dia wan mailo dunggalo rijibu sabani, nah mulai rijibu sabani dia mulai kasih dia rupa-rupa ini orang dan keluarga so tahu biasanya. Ya. Oh, sudah meribu sabani tadi mau ela odi dan akhirnya akan gila di bulan Ramadan. Ini bukan berarti gila itu boh hilang puasa itu. Suka apa namanya supaya menjadi gila supaya tidak jadi diwajibkan berpuasa lagi. Ya subhanallah. Jadi puasa ini adalah jangan sampai kita tinggalkan karena dosanya luar biasa, Ustaz. Betul, iya. Mungkin bisa dijelaskan kalau orang yang tidak berpuasa dengan 4 kategori ini tapi ternyata tetap tidak puasa. Nah itu dia masuk itu. Yang saya sudah sampaikan tadi itu keadaan orang yang melaksanakan Nabi ketika melihat Isra dan Mi'raj. Jadi itu saja orang yang berbuka di tengah jalan. Maksudnya berbuka sebelum waktunya untuk berbuka. Apalagi Beli asyhadu alla mat pengalah. Tapi kalau dia tidak sengaja tidak ada masalah, Ustaz ya. Iya. Atau kalau dia sakit tidak jadi masalah. Karena ini kan memang dia sakit, dia tidak mampu untuk berpuasa. Yang jadi masalah ini mau titik akali ya. Jadi apa namanya? Atau sengaja dilaksanakan ya. Bagaimana dengan orang yang muntah atau biasanya ada orang mengatakan yang membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas lagi. Ya, insyaallah ya. Suatu hal yang akan membatalkan puasa karena memang untuk awal-awal Ramadan seperti ini kita bicara dulu hal-hal yang mungkin yang diwajibkan melaksanakan puasa, kemudian yang membatalkan puasa. Betul. Nah ini kemudian apakah perintah Allah untuk menjalankan puasa ini? Nah ini Ustadz ya. Jadi apakah seperti kata Ali Ustadz tadi harus dengan orang tua? Hari pertama itu anak-anak harus ngumpul dengan orang tua. Betul sekali. Tadi ya mampu Ustadz, misalnya saya ada di Gorontalo, orang tua saya ada di Jawa, kemudian saya tidak mampu untuk berkunjung. Ya minimal sekarang kan ada WA, video call. Ya minimal itu saling memberikan kebahagiaan. Jadi kalau memang tidak mampu, ya minimal yang dia mampu beli data baru kemudian video call. Sudah lumayan itu. Yang penting sudah saling memberikan kebahagiaan. DP orang tua sudah paling alhamdulillah kau dalam keadaan sehat. Begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah juga orang tua bisa berpuasa walaupun sudah dalam keadaan tua. Itu kan yang saling memberikan kebahagiaan seperti itu sudah luar biasa. Ya. Tapi kalau alangkah lebih bagusnya kalau dia pada saat waktu hari pertama dari bulan suci Ramadan dia bersama orang tua, itu lebih enak lagi. Yang dimaksud dengan orang tua ini Ustadz kan kalau yang sudah menikah ada orang tua istri, ada orang tua suami. Istri ini berbagi. Itu jadi berbagi. Begini, dari jauh-jauh hari dari bulan Sya'ban sudah aku berbagi. Begini Joa, ente mau pilih mana? Ente awal Ramadan atau Pak Ana hari raya, pilih mana? Baku atur baik Jo. Ya, yang penting jangan baku akal. Yang penting kompak. Baku akal saja. Baku akal Jo, pilih kompak. Ya. Kompak. Baku isi di botol yang penting aman. Ya. Jadi Ustaz gimana? Jadi baku atur baik. Ya. Ente mau pilih mana? Jadi dua alternatif. Ini kan dua alternatif. Suami pasti mengalah itu. Karena namanya ibu-ibu tidak pernah kalah. Pasal 1, pasal 2 itu. Ibu-ibu selalu menang. Tidak mungkin kalah. Jadi suruh pilih sama ibu. Mau pilih mana? Awal Ramadan atau hari raya? Kalau awal Ramadan Pak ente berarti hari raya Pak Ana. Begitu. Kalau hari raya Pak ente berarti awal Ramadan Pak Ana orang tua. Jadi pilih mana? Yang biasanya begini Ustadz, yang bermasalah seperti ini biasanya bukan Oma dengan opa ini tidak rindu pada DP anak-anak. Yang dia rindu pada cucu. Sementara DP mama dengan DP papa ini suka berpuasa dengan DP anak-anak. Ini bagaimana ini Ustaz? Makanya itu pentingnya kita pahamkan juga sama orang tua kita bahwa orang suka atur baik ini. Jadi tenang, sudah baku bagi.
Padia Ramadan pertama, pati papa nanti dengan ti mama nanti hari raya. Ya, jadi, apalagi ini anak kasihan anak pesantren. Ya. Nanti Ramadan baru libur dengan orang tua. Sudah kan sampai hari raya. Dengan orang tua, rindu-rindunya dengan yang ti oma dan ti opa. Sampai hari raya kan. Jadi aman dia, pasti dia aman. Karena apa? Sampai hari raya. Jadi aman itu. Aman dunia persilatan kalau begitu. Yang penting aku atur baik dari bulan Sya'ban. Ya. Jadi mau pilih mana? Jadi awal Ramadan atau hari raya? Kalau awal Ramadan Pak ente berarti hari raya Pak Ana. Kalau hari raya Pak ente berarti awal Ramadan Pak Ana. Jadi batu atur baik supaya orang sudah ada planning yang jelas ya dalam menjalankan ini supaya tidak ada apa namanya mohihia. Kenapa bu pengen orang tua terus Pak kita tidak. Nah, itu kan jangan sampai mohihia seperti itu. Ya. Usahakan saling berbagi toib. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pendengar yang ada di Cahaya FM Bualemo maupun yang berada di Poliamatov FM Gorontalo. Alhamdulillah puasa Ramadan ini saya tibali isi alias di Pak Ismet Lihawa orang bilang. Dan saya ti Ustadz Robianto Ibrahim. Ya, ini adalah awal pertama kita di Ramadan tahun ini alhamdulillah Ustadz ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperkenalkan diri? Tadi boleh bisa lagi atantong tapi bisa lagi. Biasa lihat Ustadz ya. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu. Insyaallah kita akan menemani para pendengar baik Poliama maupun Cahaya FM. Kita akan bersama kurang lebih 29 atau 30 hari. 30 hari bersama dalam bingkai Ramadan. Insyaallah apa yang akan kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa menemani suasana sahur di suasana seperti ini. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan ya, di antara kita mungkin tahun lalu masih sama-sama Pak dengar seperti saudara kita penyiar Poliamatov FM yang sama-sama masih bersama kita pada tahun lalu, misalnya Tineneng Gosa. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengampuni dosa-dosa beliau. Amin. Ya, amin rabbal alamin. Tapi tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Ya, masih ada saudara-saudara pendengar-pendengar kita yang biasanya bersama kita di Poliama maupun Cahaya FM, tapi tahun ini sudah tidak ada lagi. Nah, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesempatan, jangan menyanyiakan. Dan pernah suatu ketika ada orang yang menjerit dalam kubur. Mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah kami walaupun sedetik untuk bisa merasakan bersama dengan bulan suci Ramadan. Apen bongo detik, bongo pehilau itu Ustaz, bongo detik itu. Mau bungkar Ramadan. Karena betapa indahnya Ramadan. Jadi itulah makanya doa Rasulullah SAW kalau sudah masuk bulan Rajab apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi saja sekelas Nabi, ini sekelas Nabi loh. Sekelas Nabi itu mengharap keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bukan hanya itu, berharap kepada Allah agar Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan. Betapa nikmatnya, itu sekelas Nabi loh. Ya, sekelas Nabi yang sudah diampuni dosanya, ya, sudah dijamin surga, masih berharap tiga ini. Diberikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan yang ketiga berharap untuk disampaikan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tima lihat duka mai Ramadan, boma hewa dupala, boma email selamat datang Ramadan, boma marhaban Ramadan, baru dia mau puasa. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan sesudah Ramadan dibagi dua ini Ustaz. Iya, 6 bulan sebelum para ulama berdoa agar Allah mengabulkan menerima puasanya yang tahun lalu. 6 bulan setelah para ulama berdoa agar Allah pertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Itulah doa para ulama membagi 6 bulan itu. Jadi insya Allah kita yang masih diberikan umur panjang sampai dengan saat ini, diberikan kesehatan, karena memang banyak juga yang diberikan umur panjang Ustaz. Tapi dalam keadaan sakit tidak bisa berpuasa, terbaring, kasihan. Sama juga dengan pemimpin itu. Banyak orang yang ingin berharap jadi pemimpin, tapi kalah di MK. Tapi yang sudah jadi pemimpin jangan sia-siakan amanah rakyat itu. Apalagi ini baru belum sebulan ini. Belum sebulan dilantik. Usahakan
pergunakanlah, ini sudah di dekat-dekat bulan suci Ramadan begini, usahakan pergunakanlah, jalankanlah amanah rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita kembali kepada orang-orang yang sakit sekarang. Taib. Banyak yang terbaring di rumah sakit. Betul. Banyak yang sudah dipulangkan oleh rumah sakit. Hihiyo nggak Ustadz? Ya. Bila mau puasa. Betul. Tapi mereka tidak mampu berpuasa. Nah, kita yang sehat walafiat kalau tidak puasa bagaimana ini Ustadz ya? Ya jelas berdosa itu. Ya. Dosa besar orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan sementara dia dalam keadaan mampu. Ya, dan jangan sampai kita hanya menasehati orang yang berpuasa. Betul. Tapi kita lupa kita sampai waktu mau sahur Ustaz. Malah nunggu waktu tuh mau sahur. Lagi mau lari ke rumah ini. Jadi untuk para pendengar Cahaya FM dengan Poliamat FM, mari kita bersantap sahur karena ini masih hari pertama. Iya. Ngambil dulu tutup belum meja Ustaz. Oh jelas, kalau tidak tidak bangun ini merugi ayam ini. Mau kucing mau makan. Ngambil dulu tutup belum meja ya. Insya Allah ini bisa berkah untuk kita semua. Amin insya Allah. Dan kalaupun kita kelebihan, jangan lupa ada tetangga. Karena Betul. berbagi juga kan Ustaz ya. Jangan lupa itu anak-anak kos ati yang mahasiswa pelajar. Ya, itu kan kata Rasulullah SAW apa? La'allaka turzaqu bih. Dengan engkau membantu mereka dalam keadaan studi itu, engkau bantu mereka, engkau mendapatkan kelebihan kemudian bantu, itu semoga Allah memberikan rezeki kepadamu dengan engkau membantu. Jadi itu termasuk jalan rezeki kita adalah kita membantu orang yang sementara menuntut ilmu. Tohib. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik Cahaya FM maupun Poliamat FM. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini saya Tibali isi dengan Ustadz Robi. Alhamdulillah masih berjumpa dalam program Bingkai Ramadan. Kita sudah di hari yang kedua Ustadz ya. Semoga para pendengar terus dengan semangatnya berpacu untuk mengisi Ramadan dengan maksimal. Ya, jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma, ada waktu yang tersia-siakan. To'uhe mo tarawe, dia mau bomoy tohu. Karena tarawih buat ini dipotan tuh tahun depan nggak boleh Ustaz ya. Betul. Nah, ini puasa jangan sampai kita orang permainkan, kita orang isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bo itu hero, remi itu he kartu wida lombu molame tuluhe, turu-turusi sampai dengan juhur baru bangun dan akhirnya tidak ada manfaatnya. Ledung ke hari raya hio-hiongo dan tidak ada amal ibadah yang tercatat. Betul. Dari awal kita ingatkan ini, jangan sampai puasa. Kita termasuk orang yang merugi ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, jadi salah satu orang yang merugi dalam hidupnya itu ketika bertemu dengan Ramadan dan dia tidak memanfaatkan Ramadan ini, Ustaz. Betul. Jadi Ramadan ini katanya bisa menghapus dosa. Betul. Ramadan adalah bulan pengampunan. Betul. Bulan maghfirah. Betul. Pembebasan dari api neraka. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan ini, tafadhol Ustaz ya. Taib. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukakanlah pintu surga. Iya. Berarti ini menunjukkan kepada kita peluang besar untuk mendapatkan surga. Ya, peluang besar untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Iya. Ya. Karena apa? Kata Rasulullah, Rasul membuka hadisnya itu dengan apa? Dibukakanlah pintu-pintu surga. Ya. Wa ghulliqat abwabun niran, dan menutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga adalah wasuffidati syayatin. Ya, dan ditutuplah atau dibelenggulah para syaitan. Ya. Ini menunjukkan juga bahwa kemungkinan kecil orang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Kalaupun ada orang yang berbuat maksiat pada bulan suci Ramadan, berarti dia keimanannya rendah. Karena apa? Karena di bulan yang penuh rahmat,
di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh itqum minanar, kemudian dia meninggalkan itu semua hanya karena untuk mencari kesenangan yang sebentar, ya, kesenangan yang tidak lama, ya. Padahal puasa dan segala macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga, kebahagiaan yang kita akan dapatkan ketika kita senantiasa berbuat kebaikan dan condong kepada kebaikan tersebut. Artinya Ustadz, orang mengatakan bahwa ilot dungelat ya Ustadz, bahwa Ramadan itu syaitan-syaitan itu dibelenggu. Iya. Hihuta. Jadi syaitan yang dibelenggu itu adalah syaitan para kapten. Jadi yang kroco-kroco ini masih ada. Itu yang mengganggu sama manusia. Ya, manusia yang lemah keimanannya. Yang dibelenggu itu yang para para syaitan yang tingkat atas, anak buahnya Ifrit dan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau seperti itu Kalumba, Pongo, ini setan yang kecil-kecil, yang kroco-kroco ini. Tapi kalau Ustadz dengan yang suka mengganggu sampai orang tidak menjalankan puasa, berarti cuman setan yang kroco-kroco ini Ustadz ya? Itu kepada siapa dulu yang dia ganggu. Kalau kepada Ustadz yang dia ganggu, berarti itu setan kapten itu yang mengganggu. Kalau yang dia ganggu orang-orang biasa, itu setan yang kroco-kroco dari anak buah juga itu. Jadi syaitan itu juga ada bala tentaranya. Ya, jadi tergantung siapa yang dia ganggu. Kalau yang dia ganggu dia pakai keimanan di atas rata-rata, ya berarti kapten yang turun itu. Kalau yang dia ganggu yang rendah juga yang turun itu. Jadi tergantung siapa yang diganggu. Gitu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Poliama maupun Cahaya FM. Nah, sekarang sedikit kita bertanya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, karena ini baru hari pertama Ustadz ya. Jadi kita hindari hal-hal ini yang justru akan membatalkan puasa kita. Mungkin Ustadz, karena ini kita sudah menjaga luar biasa, tapi tiba-tiba saja ada hal yang kita tidak tahu ini justru membatalkan puasa kita. Fadhal Ustadz. Taib. Yang pertama jelas kalau yang disepakati itu 3. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Dan berhubungan suami istri pasti dia sengaja. Tidak mungkin tidak sengaja. Karena dia itu tidak mungkin suka cok. Karena orang bilang tidak sengaja ini. Biasa sengaja sih. Belum apa tuh sengaja. Tapi kalau makan masih mungkin saja tidak sadar. Nabi kan pernah bilang, "Man nasiya fa akala aw syariba fa innallaha at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa, setelah dia lupa dia makan dan minum. Berarti Nabi tahu bahwa dia dalam keadaan lupa. Man nasiya fa akala aw syariba, barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum. Maka fa innallaha at'amahu Allah wa saqah. Fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Maka sesungguhnya Allah memberikan makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kalau makan dan minum ada kemungkinan lupa. Tapi kalau berhubungan suami istri tidak ada kemungkinan lupa. Kalaupun satu orang dapat lupa, satu orang mengingatkan. Atau tidak, karena ini 2 orang ini Ustaz. Tidak mungkin baru 1 orang. Tidak mungkin dua-duaan lupa, ya Hanuk lupa. Tapi kalau misalnya ini kan, kalau misalnya yang tidak punya ini Ustaz ya. Tapi kalau dia mimpi basah, apakah dia membatalkan puasanya Ustaz ya? Kalau mimpi basah kan itu artinya bahwa dia dalam keadaan tidak sadar. Ya. Dia dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau dia dipaksa untuk keluar, berarti sama dia kan berhubungan suami istri itu, ya. Dia hukumnya tetap sama karena dia memaksakan untuk keluar. Jadi seperti itu, Taib. Baik. Jadi kalau misalnya yang bapaksa sendiri itu, yang bapaksa sendiri itu juga membatalkan puasa itu Ustaz. Itu jelas, itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya ini Ustaz ya, artinya kan ini orang bilang filosofi tangan kanan ini Ustaz. Permainan tangan. Tidak, filosofi tangan kanan Ustaz. Artinya filosofi tangan kanan itu Ustaz, kalau saya punya istri, maka istri saya istri saya adalah tangan kanan saya. Tapi kalau saya tidak punya istri, jadi tangan kanan saya jadi istri saya.
Jadi itu istilahnya filosofi tangan kanan. Tapi begini Ustaz, jadi berarti itu juga haram itu Ustaz ya? Tidak boleh dilaksanakan. Jadi kan tadi yang Ustaz bilang adalah berhubungan suami istri. Iya, kan itu kan disepakati. Yang disepakati, maksudnya yang disepakati oleh para ulama. Tapi itu. Kalau yang tadi yang Ustaz yang tidak punya istri kemudian melakukan yang tadi itu Ustaz ya. Misalnya dia menonton film yang itu sudah memaksa itu. Dan itu sudah, jangankan dulu keluar, baru nonton saja udah berdosa. Jadi sudah mendapatkan dosa. Nonton saja itu sudah dapat dosa. Iya. Apalagi kan sekarang kita orang punya HP luar biasa, kita orang bisa lihat di HP, tiba-tiba melihat orang yang lagi nyanyi dangdut, joget-joget, kemudian kan kalau puasa itu kan libido kita langsung cepat pancing. Wih, tunggu dulu, mau lihat dulu ini. Akhirnya, makanya coba lihat dalam sejarah itu kan sebenarnya awalnya puasa itu lanjut sampai malam. Lanjut sampai malam. Tapi ada beberapa sahabat Nabi yang protes. Wahai Nabi, kalau soal tahan makan dengan minum, orang ini mampu. Dong kok tahannya Ustaz. Pan bawa pulang hati dong kok tahannya Ustaz. Bosi kecil ini. Ya. Bomba tahan TUT dia susah. Itu Ustaz. Tunggu dulu. Jadi ketika itu, jadi kan awalnya puasa itu berlanjut sampai malam hari. Umar bin Khattab dan sahabat yang lain protes sama Nabi, wahai Nabi, tidak boleh siang saja. Ini puasa, malam kita untuk bisa berhubungan suami istri. Bahkan ada sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, ketika mereka berbuka, itu bukan buka makan dan minum. Mereka berbuka dengan berhubungan suami istri. Berarti dia mencoba lihat itu Ustaz. Orang mau lupuh dia mengapung pe. Dia mau artinya dia mau buka pong pe buka. Nah, itulah perbedaan antara libido kita dengan libido sahabat. Kalau sahabat, bayangkan dorang berbuka puasa bukan makan dan minum, berbuka puasa dengan berhubungan suami istri. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang membatalkan puasa itu Ustaz. Tapi kalau saya kembali kepada hal-hal yang mungkin orang menganggap ini tidak membatalkan puasa Ustadz ya. Seperti halnya tadi, kita kembali tadi berhubungan dengan suami istri. Karena ini terjadi ke anak-anak muda kita, ke anak-anak kita. Kasihan kita punya mongodi timoli bahasa Gorontalonya ya. Jadi mereka berlalu begitu saja menonton film ataupun kalau tidak sengaja menonton film ataupun kalau cuma lewat, kan kata Nabi Muhammad SAW apa? La tattabi'u nadhratan nadhirah. Janganlah kalian mengikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Kalau cuma lewat tak lewat baru langsung dia scroll, dia langsung kasih lanjut. Bojang dia pas berhenti di situ dia nonton terus. Oh, berarti itu dapat dosa. Karena kata Nabi apa? Jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Jadi kalau dia semangat agak lama, jadi kalau pandangan pertama, kata Nabi apa? Fa inna nazratal ula laka. Pandangan pertama itu bagi maksudnya masih pahala itu. Karena biasanya Ustaz di luar Ramadan, hello hulu jam tak boleh Ustaz. Di Ramadan lo muncul dong enggak lepas puasa lo muncul main putih. Hello ya putih ya. Biasanya kan begitu Ustaz ya. Jadi karena di Ramadan itu banyak sekali godaan. Nah ini kembali dengan yang tadi Ustaz, ketika kita nonton lagu dangdut misalnya ataupun ada semacam hal yang merangsang kita menonton ataupun melihat seseorang, tapi kemudian keluar kita orang punya air mani nih Ustadz ya. Ini apakah batal puasanya? Oh jelas itu kan ada pemancing. Jadi ada pemancing kan itu. Jadi tidak mungkin dia keluar begitu saja tanpa ada sebab. Jadi hindari. Jadi dihindari. Makanya apa dalam Islam itu namanya saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah itu maksudnya apa? Kita menghindari. Kenapa dilarang kita untuk pacaran? Karena jangan sampai berbuat zina. Jadi dari awal itu sudah dilarang. Dari awal sudah dilarang. Nah, itu apa namanya? Itulah cara Islam dalam menjaga seseorang. Jadi bukan langsung dilarang zina, tidak. Tapi dari sebelum menjurus kepada zina itu sudah dilarang. Ya, begitu juga itu. Sebelum dia permainan sabun, permainan tangan, filosofi tangan kanan, dia sudah mulai tidak boleh menonton.
Tidak boleh menonton, hindari. Iya, hindari. Jadi begitu muncul langsung pindah. Langsung pindah. Itu maksudnya. Itu namanya saddan lidzari'ah. Apalagi coba cari-cari ya, itu beda. Beda itu. Jadi kita hiasi Ramadan ini dengan hal-hal yang kecil. Kalau perlu jangan cuma menonton begitu. Baca Al-Quran. Itu maksud saya, baca Al-Quran ataupun dia belajar agama. Kalaupun secapek mulutnya untuk baca Al-Quran, minimal dia belajar agama, mendengarkan lagi toh untuk istirahat mulutnya. Minimal atau dia berzikir dalam hati dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah ada fasilitas-fasilitas. Atau lo tulu hemo, tapi daripada hemo nonton itu lo tulu saja. Kalau tidur juga rugi waktu. Kalau kecuali kalau dia tidur siang, silakan tidur siang, tapi malam hari dia sholat malam. Ya, itu lebih bagus. Jadi orang muslim juga itu wajib butuh untuk istirahat. Tapi istirahat dia simpan tenaga. Jangan tempat tuluh terus dari habis subuh dia tidur terus. Habis tidur. Emang bang Masari bolong main. Atau dia subhanal malikul qudus. Jadi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, ya, tempat tuluh terus. Jadi usahakan orang muslim juga itu butuh untuk istirahat. Dia habis subuh mungkin dia tidur sebentar, dia bangun aktivitas, toh. Setelah itu zuhur dia kemudian baca Quran, dia bisa istirahat. Habis zuhur mungkin dia istirahat sebentar lagi, persiapan untuk simpan tenaga untuk pada malam hari dia melaksanakan sholat malam begitu. Ya, ini Ustadz, saya tanyakan terus ini Ustadz karena memang untuk menjaga jangan sampai puasa kita batal karena gara-gara ini. Betul. Apalagi di kebiasaan kita orang Gorontalo monika to rijibu Sya'ban mame dungkar Ramadan. Mehulutoh. Itu Ustaz, jangan sampai hal seperti ini yang justru membatalkan Ramadan kita. Betul. Ya, ini sengaja sebenarnya di Gorontalo ini monika to rijibu Sya'ban ini hanya untuk supaya kita mencoba keimanan kita. Nah, ini sebenarnya pesan dari orang tua. Nabi sudah memesankan kepada kita. Bayangkan Nabi itu nikah di bulan Syawal dengan Aisyah. Lapato. Supaya jadi hulu todito. Jadi kan Syawal kan pas-pas juga orang masih bergembira dengan adanya adanya hari raya. Hari raya Idul Fitri masih panas-panas dengan Idul Fitri, ya. Dan dulu itu orang-orang jahiliyah dahulu menganggap bulan Syawal itu bulan yang sial. Jamuali mau bele, jamuali mau nikah, tohulalawu itu. Omong-omong lumai, dulu kamari itu bulan di zaman jahiliyah, bulan Syawal itu dianggap bulan sial oleh orang-orang jahiliyah di zaman itu, di zaman Nabi itu. Sehingga Nabi untuk menyelisih orang-orang pada saat itu, Nabi nikah di bulan Syawal. Untuk menggambarkan bahwa ini kita, coba lihat, ini kita nikah di bulan Syawal, tidak ada apa-apa. Jadi kalau yang sudah terlanjur menikah di bulan Sya'ban dan bulan Rajab, nikah ulang di bulan Syawal. Tidak, maksudnya itu kalau dia mau nikah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, harus dia bisa memastikan dirinya jangan sampai mehuluta di bulan suci Ramadan. Itu maksud saya. Karena biasanya Ustadz beheli wanu, artinya kan longko patu-patu Ustadz. Beheli mau untuk na ale lima itu atau kamar mandi. Memang artinya puasa uti kan. Nah sekarang ini ada batasan. Suami istri kan berhubungan suami istri, tapi kalau misalnya cuma bersentuhan, artinya kan, tapi ini kan tapancing. Tapancing. Ini bagaimana Ustadz ya? Karena biaya polel lo tamani latihan ambil manusia mengerti apalagi wala. Jadi bukan masalah pengertian atau tidak. Ini masalah ada aturan main yang kita harus taati. Karena namanya syariat, ada aturan main. Tapi kalau misalnya cuma tidur siang sama-sama, yang penting aman, yang berjumpa. Tapi kalau sudah keluar air mani batal Ustaz. Batal Ustaz. Kalau ada perbaikan, artinya ada permainan tangan itu. Jadi bukan begitu Ustaz ya. Ya ini mohon maaf para pendengar, insya Allah ya. Ini karena ini kan pembahasan fikih. Itu memang terdengar. Ini sebenarnya bukan masalah yang tabu kepada para pendengar semua ya. Saya tekankan bahwa namanya pembahasan fikih seperti ini bukan hal yang tabu. Harus jelas. Jangan dianggap porno itu Ustadz dengan tibali uti porno. Bukan masalah harus porno. Terang dan kita jelas. Harus terang dan jelas. Apalagi masalah atau subuh dia Ustadz. Jangan sampai lah atau subuh. Jadi itu ada halal ya itu Ustadz ya. Jadi kita orang bahas ini supaya jelas. Ya, itu betul. yang saya maksud. Nah, jadi kalau misalnya kan ini namanya juga berhubungan suami istri ini kan harus bersentuhan jenis kelamin sama-sama. Betul. Tapi kalau misalnya cuma siang kemudian baku polo, tapi tiba-tiba langsung nafsu, tak tahan, tapi tidak sampai bersentuhan, tapi keluar air mani. Kalau keluar jelas itu batal, membatalkan puasa. Walaupun dia ukuran dia berjima itu adalah
masuk ya. Tapi kalau Iya, misalnya itu maksud saya di berjima itu. Jadi ukuran berjima itu kan dia masuk, ya, dukhul ya masuk. Tetapi makanya alangkah lebih bagusnya baku pisah dulu sebentar. Jangan sampai ada hal-hal abodulahu hula patong buka waya-waya. Jadi coba bayangkan, itulah kecerdasan dari sahabat Nabi ya, Nabi dengan sahabat. Bayangkan, Nabi itu, ini bukti bahwa Nabi itu cinta kepada umatnya. Cintanya, bayangkan sahabat saja protes. Wahai Nabi, torang ini kalau mau bertahan makan dengan minum, torang mampu. Tapi yang satu itu yang torang tidak mampu. Ya, jadi kalau boleh diberikan kebijakan pada waktu malam hari. Kita bisa berhubungan suami istri. Jadi makanya kata Allah ketika sudah yang awalnya itu sampai malam baku lanjut puasa, ya turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian untuk apa? Berhubungan suami istri, ya. Pada waktu malam hari, ya, dengan istri kalian, dengan istri jelas ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi inilah bukti sayang Rasulullah kepada para sahabat itu yang berprotes, yang meminta sama Nabi, ya, dan juga kepada umat setelahnya, setelah sahabat Nabi. Ya, jadi ada kelonggaran. Kalau ingin memang libido sudah di atas rata-rata, kalau perlu itu ikut Umar bin Khattab itu berhubungan habis mabuka, kalau perlu mabuka dengan berhubungan suami istri. Memang libido rata-rata, tapi mau lupu sesudah itu. Di mau tarai mau tadang-tadang. Jangan saya mau tadang-tadang tapi. Jadi artinya begini Ustadz ya. Jadi Ramadan ini abong hula molabutia huila pato magaribu lalu dia malam ya istilahnya kan. Nah ini jangan sampai setelah maghrib kita orang langsung fokus untuk itu, tapi kemudian madi dumo otabia. Betul. Tarawih ini Ustadz ya, kita khawatirkan. Nah ini ketika kita ini kan bangun sahur nih Ustadz ya. Betul. Nah, setelah sahur kita berhubungan suami istri. Nah, apakah sebelum sahur atau sesudah sahur? Apakah sebelum sholat suhuru, sebelum sholat kita mandi? Ini atau bagaimana ini Ustadz ya? Alangkah lebih bagusnya kalau mau berhubungan suami istri, alangkah lebih bagusnya boleh juga sebelum sahur, boleh juga setelah sahur. Ya. Tapi kalau setelah sahur berarti habis tacok langsung mandi dan persiapan sholat subuh. Ya. Jadi kalau misalnya setelah sholat subuh, kemudian masih keluar kamar DP sisa. Bagaimana ini Ustaz? Apakah kita orang mandi lagi, sholat lagi atau bagaimana? Ya, batal sholatnya. Kalau puasanya tidak batal Ustaz ya? Jelas. Karena ini kan sudah selesai, kita sudah mandi, bersih. Kalau misalnya kita yakini bahwa itu masih mani yang keluar, ya maka kita mandi lagi, tapi nanti setelah sholat kita sholat dulu. Maksudnya kita mandi lagi. Intinya adalah kita yakinkan bahwa itu adalah mani kalau itu sudah sudah keluar ya. Jadi kita mandi lagi. Tapi kalau misalnya alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kita selesaikan pada saat kita mandi itu. Jangan sampai dia keluar ulang lagi. Tidak, kan biasanya begitu Ustaz. Belum ada gerakan terlalu banyak. Artinya toh ledung kau waktu dulu mau subuh, mau tasu suju dulu keluar mei. Unggul sali ya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ini kita orang mandi lagi? Atau biar saja puasanya batal atau tidak, atau bagaimana ini Ustaz? Atau cuma sholatnya kalau dia tidak batal. Puasa tidak batal. Ya, sebagaimana pernah di zaman Nabi kan ada orang yang demikian, yang dia tertidur. Tertidur kemudian waktu sholat subuh. Ya, dia dalam keadaan junub. Maka Nabi katakan bertayamumlah kemudian sholatlah, puasanya tetap. Ya. Nanti agak pagi sedikit. Maksudnya ini kan dalam keadaan dingin, kan subuh dingin. Ya, dia disuruh untuk bertayamum dulu. Nanti kalau agak tarang sedikit dan agak panas, kemudian dia bisa mandi junub gitu. Bertayamum dulu. Iya, kalau tidak mampu. Kan tayamum itu kan kita harus lihat dulu. Pengganti wudu. Lihat pengganti dua. Pengganti tidak mendapatkan air atau tidak mampu menyentuh air. Itu dua itu. Artinya tidak ada air, tapi dia tidak mampu untuk menyentuh air. Ya. Jadi tayamum dulu. Kalau dia rasa ini kan biasa kan habis tacok begitu lemah, tak tidur, mengantuk, lemas. Ya. Jadi kan bisa jadi tidak bisa menyentuh air karena demam semua kan. Maka dia bertayamum dulu. Nanti kasih tarang sedikit dulu. Pertama dia elai. Artinya kan otamu yo demam, otamu yo empat. Kenapa tak ada bongkom makus? Akhirnya lalu kalau usubu dia mali moliu.
Beda rasa uti Ustaz ya, enggak beda uti umum demam uti demam yang lain. Tapi kita kembalikan ke sana tadi Ustaz ya. Ini sengaja kita bahas untuk jangan sampai ada hal seperti itu. Medunggal subuh misalnya Ustaz ya, seperti yang tadi ada air tapi kemudian kita takut untuk bersentuhan dengan air, tapi kita sudah berhubungan suami istri. Betul. Jadi kita tayamum, kemudian kita sholat. Betul. Ini tidak akan membatalkan puasa kita ya. Iya. Kita kalau masalah puasa aman, karena dia sama Nabi ada demikian. Ada yang tak tidur malah tak tidur habis sahur, dia tak tidur dan dia dalam keadaan junub. Nanti subuh habis subuh dia tak kage. Dia tak kage. Saya ini belum mandi. Wajib. Berarti puasanya tetap lanjut. Nabi suruh lanjutkan puasa dulu, tetap lanjut puasanya. Baru karena ini orang juga masih dalam keadaan kurang sehat, karena kan dia keluar mandi kan. Mocoku ja sehat, mocoku sehat, tapi medung kalau umah mulihu ja sehat ya. Ya. Akhirnya pada saat itu dia sudah dia keadaan kurang sehat. Nabi suruh tayamum dulu dia untuk melaksanakan sholat subuh. Ya setelah itu nanti agak tarang sedikit, rasa panas, baru dia bisa mandi junub. Maksudnya sudah bisa menyentuh air. Silahkan melanjutkan puasa. Bawan mame dung kalau huri cepet tolong nenek apa? Cukup. Artinya dia mau hula tahu subuh boleh atau hula tahu suruh. Elai malam kau mau tahu domam, ya pelopo itu karena akhirnya kan itu yang kita khawatirkan ya Ustaz. Jangan sampai puasa kita ini batal karena ketidaktahuan kita dan kita tidak tahu, kita memandang memudah-mudahkan sesuatu yang seperti itu Ustaz tadi, bahwa menggampang-gampangkan agama. Artinya ambela manusia mengerti apalagi untuk pemain itu jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi yang tadi Ustaz ya mengenai berhubungan suami istri ini. Dan yang kedua adalah hal-hal yang justru kita palingkan mata kita. Kita tahu ini puasa. Karena puasa ini beda dengan tidak puasa. Jadi di luar Ramadan itu kita biar menonton yang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu tidak ada rangsangan, biasa aja. Tapi kalau puasa langsung itu. Ini karena di sana ada setan yang menggoda kita, dan sampai-sampai kita bisa keluar hal manis terus, akhirnya rugilah puasa kita. Jadi kita hindari hal seperti itu, kita maksimalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan seperti ini. Jadi yang membatalkan puasa memang kita hanya fokus pada tiga ini. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri. Jadi tapi kalau misalnya dalam safar tadi muntah, artinya dalam atau tidaklah safar, tiba-tiba muntah. Yang saya bahas ini itu yang tiga itu semua ulama sepakat. Tidak berbeda. Nah, kalau yang sisanya dari tiga ini itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Jadi saya sebutkan ini tiga itu hal yang disepakati. Tidak ada ulama yang menyelisihi. Jadi makan dengan sengaja sepakat ulama itu membatalkan puasa. Minum dengan sengaja sepakat ulama membatalkan puasa. Berhubungan suami istri pada waktu siang hari dengan istrinya jelas batal puasanya. Tapi kalau misalnya ulama japal pohimbulo uti mau batal puasa, ini bagaimana ini Ustaz? Itu yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah dia masuk dalam pembatal puasa ataukah mengurangi pahala dari puasa? Artinya puasa oleh jemaah pengakali. Artinya kan menghargai puasa. Seperti itu. Jangan sampai Ustadz ngopi mau ada bohima buka Ustadz ya. Akhirnya ti Ustadz insya Allah. Jalur namai Ustadz. Akhirnya jalur namai. Padahal lo insya Allah. Nah ini membatalkan puasa karena kalau ngakali mau bali. Jadi membatalkan puasa atau tidak hal-hal yang seperti itu insya Allah malah patah dia mau puasa uti Ustadz. Ya. Subagara pati uti Ustadz Robi dan ti Bali. Ini contoh. Nanti saya mau antar ke sana pati Bali dan ti Ustadz Robi makan sahur insya Allah. Insya Allah. Akhirnya tidak ada sampai sekarang. Jadi itu sama dengan berbohong gitu seperti itu. Paling nggak ditemukan Ustaz ya. Jadi kita kembalikan kepada membatalkan puasa. Hanya tiga itu yang sepakat para ulama, yang lainnya masih diperselisihkan. Apakah dia masuk dalam mengurangi pahala puasa ataukah membatalkan puasa itu? Artinya kalau kita sudah masuk dalam kategori mengurangi, lebih baik lo madu puasa daripada tak kurang-kurang terus.
Para kurasa akhirnya kan ledung ka waktu tu puasa le Ramadan dia malah tapun tuh Ustaz. Bolo haus dan lapar. Ya kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidaklah dia mendapatkan puasanya kecuali menahan lapar dan dahaganya saja. Ya, jangan sampai demikian. Botatangi tota angawau. Pola-polang diet ente di puasa ini. Jangan sampai boba diet. Nah, ya. Jadi itulah kita berpuasa, usahakan puasa kita berkualitas. Ya, makanya para sufi itu membagi puasa dengan berbagai macam puasa. Ada namanya puasa orang awam. Puasa orang awam itu begitu, yang penting dia puasa, bertahan lapar, makan, ya dia bermain domino. Itu puasa orang awam itu. Yang penting puasa. Yang penting puasa. Pokoknya menade patali mundur dumudu sampai lang petali yang penting puasa. Puasa, yang penting puasa umur tabiah jam tabiah yang penting puasa. Artinya kan puasa biasa. Puasa orang. Jadi ada puasa khas, ya, puasanya orang khusus. Ada al-khawas, orang yang khusus di atas khusus. Orang khusus di atas khusus, dia berpuasa itu bukan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi dia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Dia mempuasakan menjaga lisannya, dia hanya diam ataupun berkata yang baik ataupun membaca yang baik. Itu kalau orang yang pada tingkatan puasa tingkat khusus. Jadi yang manakah kita? Kita berpuasa dari kalangan tataran taraf orang awam, ataukah kita berpuasa orang tingkatan khusus itu? Diam atau tidak sumpah abe Quran, baca poli diam poli. Ya, karena setiap perbuatan di bulan suci Ramadan beda dengan pahalanya dengan ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Jangankan begitu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maka Allah akan catat sebuah pahala dan kebaikan. Sebaliknya, sekecil apapun kezaliman, keburukan yang kita lakukan, semua Allah akan catat juga menjadi keburukan dan dosa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Semakin besar keutamaan dari bulan itu, maka semakin besar juga pahala kalau kita melakukan kebaikan. Dan semakin besar juga dosa kalau kita melakukan dosa dan maksiat pada bulan Ramadan. Itu. Pada bulan itu. Bulan Ramadan ini kita ngaji satu huruf saja Ustadz ya. Itu berpuluh lipat-lipat ya pahalanya Ustadz. Betul. Ya. Jadi dibanding dengan di bulan lain. Betul. Seperti itu. Jadi kita gunakan, manfaatkan ini. Jangan sampai momen ini, artinya kita orang misalnya mau nade Alfamart tuh mau tambalannya tuh Alfamart mau ada promo. Ya. Biasanya. Nah, ini Ramadan ini bulan promo. Bulan promo dosa. Jadi pengguguran dosa. Kalau di toko kan promo harga. Pengguguran harga, dikasih turun itu harga. Ini orang pengguguran dosa. Ya, jadi dan dosa promo yang banyak, pahala. Promo pahala. Jadi cuman ringkas tapi pahalanya besar. Itu promo itu namanya. Jadi alhamdulillah di bulan promo ini, di bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita dan waktu tulis Ustadz mam suruh lo Ustadz orang coba promo untuk makan sahur. Jangan sampai mau lipat atau lo asik ya lo hisili tahu Ustadz. Apalagi bicara yang tadi itu yang membatalkan puasa yang tadi itu Ustadz, sudah lupa yang lain-lain. Baik, kita akan akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.